Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran PJOK ya, kelas 5 ya. Dalam hal ini atau pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang variasi gerak dasar untuk membentuk gerak dasar seni bela diri pencak silat ya. Seni bela diri ya terdiri atas berbagai macam ya. Di antaranya itu ada kungfu, judo, taekwondo, wushu, karate, gulat dan pencak silat ya. Seni bela diri ini yang paling banyak berkembang di Indonesia ya, yaitu pencak silat. Ya. Pada umumnya seni bela diri ini juga diwariskan secara turun-temurun ya. Pencak silat juga merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia. Jadi dari beberapa cabang bela diri ya, pencak silat ini ya adalah salah satu seni bela diri yang lahir atau yang diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita yang ada di Indonesia ya. Kita tentu bangga ya, olahraga seni bela diri pencak silat ini ya telah dipertandingkan di berbagai acara olahraga internasional ya. Kita pun tentu senang mempelajari olahraga bela diri nasional yang telah mendunia ini ya. Harus senang. Kemudian saat kelas 4 lalu ya, kita telah mempraktikkan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri pencak silat. Saat ini kita tentu akan semakin terampil untuk mempraktekannya ya. Kalau kata buku ini seperti itu. Kita akan mempelajari variasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri pencak silat ya. Baik Ananda. Sebetulnya ya, belajar bela diri ini tidak bisa kita pelajari sendiri ya. Karena tentu kalau kita belajar sendiri tentu hasilnya tidak akan maksimal atau tidak akan sempurna ya, karena pencak silat ini dia harus praktek langsung ya, dan tentu guru yang mengajarkan pencak silat juga adalah orang yang pandai dan mengerti tentang pencak silat tersebut ya. Jadi tidak bisa kita ya hanya belajar melihat gambar ini tanpa ada dasarnya terlebih dahulu ya. Kecuali kita pernah mengikuti perguruan seni bela diri ya, seperti Ananda yang hobi dengan bela diri ya, salah satunya di Indonesia ini ada Tapak Suci ya. Ada juga apa itu perisai diri ya, kemudian teratai putih dan seterusnya ya. Nah, itu semua adalah bagian dari pencak silat ya. Kemudian mengapa kita ya butuh dan harus belajar pencak silat atau seni bela diri ya. Salah satunya yaitu untuk melindungi diri kita ya. Kita tidak ingin memang terjadi sesuatu yang buruk kepada diri kita ya, tetapi juga kita harus mempersiapkan kalau saja ada hal-hal di luar kendali kita yang akan membahayakan kita ya. Apalagi ini Ananda yang laki-laki khususnya, nanti dia harus menjaga kehormatan keluarga, harus menjaga kehormatan diri, dan harus menjaga kehormatan orang tua dan sebagainya. Maka tentu kita harus belajar bela diri ya. Kemudian juga untuk menjaga kehormatan agama kita ya, untuk menjaga kehormatan bangsa kita ya, tentu kita harus belajar bela diri ya, agar kita bisa mempertahankan dan memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak dan tanggung jawab kita. Ya, baik Anda sekalian,
eh adapun variasi gerak dasar lokomotor ya, untuk membentuk gerak dasar seni bela diri pencaksilat ya. Ada berbagai gerak dasar ya lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat. Gerak dasar tersebut adalah gerakan yang dilakukan dengan cara melangkah berpindah tempat ya. Ya. Nah, itu seperti gambar ada di layar itu ya, itu adalah gambar di atas menunjukkan gerak dasar lokomotor dalam pencaksilat ya. Kemudian yang pertama ya, yaitu variasi gerak dasar lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat itu yang dapat dipraktekkan. Yang pertama yaitu serangan dengan pukulan tangan ya. Nah, itu ada tangan yang menghadap ke depan ya, pukulan depan. Yang pertama yaitu pukulan depan, berdiri dengan kaki rapat ya, dengan tangan mengepal di samping pinggang, langkah kaki kiri zigzag sehingga membentuk sikap kaki kuda-kuda kiri depan, kedua tangan bersikap di depan dada, jemari tangan kanan yang akan memukul mengepal, ya, tangan kanan memukul dengan mengubah kepalan telungkup. Ya, variasi dengan melangkah kaki kanan zigzag dan kanan depan sehingga membentuk kuda-kuda kaki kanan ya. Lakukan pukulan dengan kaki kiri ya, lakukan variasi pukulan dengan kaki kanan dan kiri hingga kita terampil ya pukulan ya seperti itu ya. Nah, ini kalau kita memperhatikan gambar ini akan sangat sulit Ustaz. Tadi sudah sampaikan akan sangat sulit. Maka ini harus dipraktekkan, tapi untuk pengetahuan untuk agar kita paham tentang caranya nanti tidak apa-apa kita pelajari ya. Yang B yaitu pukulan samping ya. Pukulan samping yaitu pukulan yang dimulai dari samping dan arah lintasannya ke depan atau lurus ya. Cara melakukan pukulan samping adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, sikap kaki kuda-kuda kiri depan. Kedua, tangan bersikap di depan dada, kemudian telapak kaki kanan dan kiri sejajar dan seterusnya ya. Yang selanjutnya pukulan bandul ya. Pukulan bandul atau sengkol adalah pukulan yang dilakukan dengan posisi tegak ditekuk. Ya, ditekuk seperti itu. Kemudian gerakan tangan diayun dari bawah ke atas. Pukulan ini dapat kamu lakukan dengan posisi kaki yang bervariasi. Misalnya posisi kaki depan sejajar dengan tangan dan digunakan untuk menyerang maupun tidak. Ya, seperti itu. Ya, di situ juga ada langkah-langkahnya. Ya, kita lanjut saja. Yang kedua yaitu serangan dengan variasi tendangan ya. Tentu dalam bela diri itu menggunakan tangan dan kaki ya. Yang paling banyak itu menggunakan tangan dan kaki. Ya, bisa dilakukan untuk menyerang, juga bisa dilakukan untuk menangkis atau menahan serangan ya. Dengan kaki ini serangan dapat dilakukan dengan tendangan. Berikut ini serangan dengan variasi tendangan yang dapat dilakukan. Pertama, tendangan lurus ya, tendangan lurus ke depan seperti gambar. Ya, seperti gambar ini tendangan lurus ya, gambarnya lurus ke depan. Kemudian yang selanjutnya tendangan samping ya. Jadi menyamping cara menendangnya ya. Yang C tendangan jejak ya. Ini gambar tendangan jejak ya. Jadi telapak kaki itu menghantam ke tubuh lawan kita ya. Selanjutnya yaitu variasi gerak dasar non lokomotor dalam seni bela diri ya, yang B ya. Kita percepat saja ini ya. Nah, pada gambar itu ada beberapa gerak itu ya. Ada beberapa posisi tubuh di situ ya. Kita mempelajari variasi dasar lokomotor dalam pencaksilat. Sekarang kita akan mempelajari variasi gerak dasar non lokomotor dalam pencaksilat. Apa yang akan kita ketahui tentang gerak dasar lokomotor ini ya? Gerak non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah. Ya, gerak non lokomotor pencaksilat diantaranya sikap berdiri tegak. Nah, ini sikap berdiri tegak semua ini. Ya, sikap berdiri tegak itu digambar itu ya. Kemudian pasang kuda-kuda, tangkisan dan elakan. Sikap pasang adalah teknik bervariasi, siap bertarung menghadap lawan. Ya, sikap pasang dapat berpola seragam atau belaan ya, tubuh dan tangan ya. Ya, baik. Selanjutnya, Ananda sekalian,
Di halaman ini, halaman 81 ini ada variasi sikap pasang terbuka dengan kuda-kuda depan sejajar ya. Ini ada di fotonya ini ya. Nah, kemudian yang bawah nomor 2, variasi sikap pasang dengan kuda-kuda silang belakang dan silang depan. Nah, ini kakinya menyilang ya, silang belakang dan silang depan. Selanjutnya ya, yang ketiga yaitu variasi sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap dan kuda-kuda serong depan. Nah, ini dia. Nah, itu seperti itu gambarnya ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu sikap pasang dengan kuda-kuda menyamping ya, sikap pasang dengan kuda-kuda menyamping. Itu gambar-gambarnya seperti itu. Ya, kemudian yang kelima yaitu variasi gerak dasar tangkisan. Nah, ini gambar pertama tangkisan dalam, kemudian tangkisan luar ya, tangannya mengepal keluar, kemudian tangkisan atas melindungi kepala ya, kemudian tangkisan bawah melindungi mohon maaf kemaluan ya ataupun pinggang kita ya seperti itu. Dan selanjutnya dalam tangkisan ini ya ada beberapa jenis. Yang pertama tangkisan tipis ya. Tangkisan tipis yaitu ini gambarnya ada di buku Ananda yaitu tangkisan tipis ya. Nah, dan selanjutnya di uh, halaman 86 ya ada itu juga tangkisan potong ya. Di buku Ustadz tidak ada ini ya karena Ustadz tidak masukkan di foto kemarin. Ya itu ada tangkisan potong dengan lengan ya dan saat menghadapi lawan ya. Kemudian di halaman yang Ustadz ini ada di situ elakan ya, gerakan elakan ya, gerakan elakan ya. Nah, kita mengelak, tidak menangkis tapi jangan sampai kena. Yang gambar pertama yaitu elakan samping. Jadi kita miring ke samping kiri atau miring ke samping kanan biar tidak kena tendakan. Elakan atas ya, ini kalau orang mukul dari atas ya kita bisa mundur, kepalanya yang mundur. Kalau elakan bawah kita mengelak ke belakang, mundur seperti itu. Ya baik kan Anda yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada di buku Ananda di halaman 90 ada teknik serangan tangan dalam pencaksilat ya, itu di gambar itu ada ya. Nanti bisa Anda lihat lagi ya. Variasi gerak pukulan ya. Yang pertama tebasan ya, itu gambar yang pertama itu tebasan. Gambar yang ke B itu tebangan, menebang. Nah, ini menebang. Kemudian gambar yang C sanggah, menyanggah ya. Gambar yang D tamparan. Oh, ini kan keren ini ya, seperti itu. Itu untuk serangan tangan ya. Seperti itu. Ya nanti Anda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam gerak dasar dalam pencaksilat itu ya, yaitu gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat ya, dan gerak non lokomotor, gerak tidak berpindah tempat. Kemudian variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat, misalnya serangan dengan variasi pukulan dan serangan dengan variasi tendangan. Kemudian serangan dapat dilakukan dengan variasi pukulan depan, samping, dan bandul ya. Serangan juga dapat dilakukan dengan variasi tendangan lurus, samping, dan jejak ya. Kemudian variasi gerak non lokomotor dalam pencaksilat misalnya variasi sikap pasang dengan sikap kuda-kuda, variasi tangkisan, variasi elakan ya, dan seterusnya. Kemudian sikap pasang dapat divariasikan dengan kuda-kuda depan sejajar. Menyilang, silang depan, tengah, menghadap, serong depan, dan kuda-kuda menyamping. Selanjutnya yaitu
variasi tangkisan juga dapat kita lakukan dengan tangkisan tipis, tangkisan potong. Ya. Variasi ilakan juga dapat kita lakukan dengan ilakan samping, atas, bawah, dan belakang berputar. Ya, jadi Ananda, Ustadz kembali mengingatkan, untuk pembelajaran pencak silat ini sebetulnya secara teori ya mungkin agak susah untuk kita pahami. Ya, tapi harus dengan praktek ya, harus dengan praktek ya, karena saat ini masih dalam kondisi pembelajaran daring ya, cukup saja kita mengetahui teori-teorinya secara singkat. Namun Ustadz menyarankan kepada Ananda semua bahwa bela diri itu ya, mau pencak silat ataupun perguruan-perguruan bela diri yang lain, itu sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi kita ya. Apalagi zaman sekarang ini ya, banyak terjadi kejahatan-kejahatan ya. Tentu kita harus mempersiapkan diri kita untuk minimal bisa melindungi diri kita sendiri ya. Minimal bisa melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai ya pada saat ada, mohon maaf dan nauzubillah, jangan sampai terjadi pada saat ada perampokan atau begal dan sebagainya, seandainya kita hanya menyerahkan diri kita ya, tanpa ada perlawanan ya. Karena itu hak kita, kita harus pertahankan ya. Ya, jadi ini sangat sangat penting ya, sangat penting ya, apalagi kita sebagai seorang muslim ya. Seorang muslim, seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah ya. Tentu keberanian itu ya tidak hanya sekedar berani, tetapi juga harus memiliki keahlian dalam pencak silat itu ya. Pencak silat ataupun bela diri itu kita pelajari bukan hanya sekedar untuk ikut lomba ya, apalagi ya untuk sombong-sombongan, jago-jagoan, tidak, tetapi untuk betul-betul menjaga diri kita, menjaga keluarga, dan khususnya lagi menjaga agama dan negara kita ya. Karena kita tidak tahu perjalanan kita ke depan akan seperti apa ya, akan seperti apa. Apalagi yang anak-anak ustadz yang perempuan ya, meskipun kalian perempuan ya harus bisa bela diri ya. Tidak apa-apa, banyak di luar sana ya orang atau perempuan-perempuan atau akhwat-akhwat yang berjilbab besar, yang memakai cadar, pakai rok panjang, tetapi dia jago bela diri, itu banyak ya. Nah, jadi Ustadz berharap Ananda semua yang sudah ikut dalam pencak silat ya ataupun bela diri yang lain terus berlatih ya sampai jago, sampai mahir ya. Kemudian yang belum ya segera mencari ya, segera mencari agar nanti pada saat kalian sudah dewasa, sudah besar nanti, seandainya kuliah di luar rumah atau tinggal berpisah dengan orang tua, dengan orang tuanya pada saat belajar dan sebagainya, orang tua kita tidak khawatir lah, tidak khawatir lagi. Seperti itu. Baik kan Anda, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sadar betul pasti banyak kekurangan dan kehilafan ya tentang penjelasan Ustadz ini ya. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.